Kalau ini udah industri. Tapi kalau anak suci itu duduknya emang beda, Bang. Bukan. Kalau gini langsung terereret ya. Ada gitunya. Kayaknya suci itu dipandang sama teman-teman di komunitas stand up itu kompetisi yang murni stand up. Jadi kalau di kompetisi lain mungkin ada istilahnya lebih besar di entertain gitu. Kayaknya memang Bang Jenda tertarik. iklan pertama kita ya. Comika, terima kasih sudah Thank you. built-in ke sini. Itu menguntungkan buat Dana karena Dana itu dia punya persona yang dari mimikingnya lucu ya. Iya. Kayak dia Masa sih, Bang? Kalau kamu masih ngerasa baru di stand up, jangan langsung dark jokes, jangan langsung saru, jangan langsung sara. Stand up tuh belajarnya kayak naik motor. Kok dari awal belajar nggak langsung stupi kan? Maksudnya dari awal belajar nggak langsung nggak langsung gitu. Action. Asik. Tapi kalau anak suci aja nggak ada action. Nggak langsung tiba-tiba langsung ke sana, Bang. Langsung aja. Pelan-pelan Langsung. dulu. Apa coba pelan-pelan kalau pelan-pelan dari mana? Bang pernah kompetisi suci ya? Nah sama kurang lebih. Langsung juga itu. Kurang lebih sama itu posisi. Iya. Seorang Apa emang bedanya dulu. coba Bang Jenda? Dari duduknya nih udah Anak-anak kompetisi lomba banget. sekarang dia duduknya duduk industri. Ah, Kalau anak kompetisi. Anak Kalau anak kompetisi itu masih ada gini-gininya. Aduh. Kalau ini udah industri. Tapi kalau anak suci itu duduknya emang beda, Bang. Bukan. Kalau gini langsung terereret ya. Ada gitunya. Mari kita kenal dengan Kosada, Jenda Sadana, hijau Papua. Kosada, memang jenaka. Kosada, jodoh duanya. Ucap. Kalau ada gitunya. Gaulnya di situ. Khasnya di situ tuh. Dan setiap kompetisi punya itu, Bang. Tapi kan memang bergengsi sekali kalau suci. Suci. Ya. Sepakat, setuju. Iya kan? Yes, ya setiap orang punya ininya lah, Karena punya pride-nya pasti. kan memang ada beberapa kompetisi dan sekarang kan bahkan bukan sekedar kompetisi, lomba-lomba Makin gede sekarang lomba-lomba lomba-lomba. momentum kayak somasi, Somasi. itu kan hitungannya lomba juga kan. Betul. Bahkan kemarin saya sempat diminta ngebantu ngejuri di Jebret. eventnya Bang Jebret Media. Ih, keren. Saya sempat lihat Bang di FB tuh, Valen. Bang Valen ya. Itu siapa aja pesertanya tuh ya? Pesertanya ini lagi ngambil dari audisi dari daerah, Bang. Jadi Bang Valen tuh rencana kemarin yang terjadi tuh audisi pertama di Jateng DIY. Oh, Jawa Tengah, di Jogja. di Solo audisinya. Jadi seluruh teman-teman Jateng DIY boleh datang audisi. Terus lanjut di Surabaya, terus lanjut di Bogor. Nanti terus Bogor untuk Jabodetabek. untuk Jabar dan Jakarta. Oh, Jabar. dan Intinya sebenarnya mengcover wilayah itulah. Tapi yang datang kan boleh siapa Boleh aja siapa ya. aja, Nanti finalnya baru di Jakarta. Oh. Ternyata sekarang kompetisi makin meluas, betul, Bang? Nah, Iya. cuman bedanya sama Suci itu kita buat anak-anak stand up kan hampura abi oge anak stand up-nya. Betul. Saya kebetulan komunitas Makassar. Anjay. Nah, teman-teman di daerah ini untuk di saya punya circle ya. Cita-cita besarnya ibaratnya kalau kayak kuliah dapat ijazahnya tuh mereka ngincernya tuh suci gitu. Karena ketika beres suci kayak ya udah diakuin gitu. Aing mah tuh anak suci udah diakuin gitu. Kenapa sih? Levelnya tuh udah Kenapa beda. suci itu kayak levelnya tuh memang beda dan bahkan ada beberapa teman-teman komika yang aku tahu pernah perform sebagai bintang tamu itu juga bilang feel-nya tetap beda ketika stand up di panggung suci dibanding panggung-panggung yang lain. Kenapa? Apa nih? Sebagai alumni merenya. Gak tahu ya, tanpa ada niat merendahkan yang lain ya. Ya. Cuman kayaknya suci itu dipandang sama teman-teman di komunitas stand up itu kompetisi yang murni stand up. Jadi kalau di kompetisi lain mungkin ada istilahnya lebih besar di entertain gitu. Jadi stand up ini diambil sebagai bagian dari entertainment secara global.
Sementara di Suci, stand up kesannya disakralkan bahwa stand up komedi ini stand up komedi. Menjunjung tinggi banget Makanya- stand up-nya berarti ya. Makanya komentar juri itu ya diambil, ya tetap ada kan, namanya jurinya juga komedian-komedian handal ya. Pasti juga ada komedinya gitu, tapi suguhan utamanya tetap wajib di stand up-nya gitu. Tapi lomba-lomba stand up yang lain tetap pakai teknik-teknik stand up yang Tetap, Bang. yang memang diharuskan kan. Bener lah. Ya, Karena cuman pride-nya beda bang. Orang misal rasanya gitu ya, jangan menurutmu ya. Iya, orang pernah tampil di Somasi. Pernah kan ikut kompetisi juga di komik. Komik 8. Komik 8, komik 8. Terus mungkin ada teman-teman juga pernah ikut Suca gitu. Tapi nggak tahu ya, pengen tetap banyak teman-teman yang sudah ikut komik 8 juga masih tetap pengen Suci. Karena beda aja feel-nya juga kayaknya beda gitu. Lebih diakuin gitu. Kalau sebenarnya kan gini Bang, nggak ada rasa kayak lebih baik ini, lebih baik itu tuh, karena kan sumber SDM-nya, sumber daya manusianya kan sama-sama dari komunitas. Oh iya. Iya kan? Iya, juri-jurinya sebenarnya juga, kan betul. juri-jurinya, sumber daya komik-komiknya itu kan sama-sama dari komunitas. Iya. Sehingga apapun kompetisinya sebenarnya source-nya kan sama. Betul. Sehingga kalau mau dibilang ini lebih baik, ini enggak, ya mungkin selera jatuhnya ya. Tapi mungkin teman-teman yang benar-benar ngerasa stand up tuh ngerasa di Hampura, ya orang ngeluruskan hal. Bukan lebih baik, kayaknya feel-nya lebih beda gitu. Iya, Feel-nya betul, lebih betul. beda ya. Kalau karena ada kan kadang teman-teman yang ngerasa kayak ini kalau ini nggak asik, kalau Suci asik, ada yang ngomong itu juga kan ada kan. Iya, aku pernah lihat ada komika yang di roasting, dia lagi ikut kompetisi yang bukan Suci. Oke. Terus tapi dia jebolan Suci, dia ikut lagi kompetisi Ikut yang bukan lagi Suci. kompetisi lain. Terus jadi roasting. Lu malah turun. Oh, Turun di kompetisi kesannya yang di downgrade. beda. Malah tapi nggak lolos yang berapa besar gitu kan. Malah turun benar, kayak gitu. benar. Apa itu ngomentarin teman-teman saya? Enggak. Ada soalnya. ada beberapa pasti. Ada beberapa beberapa, gitu. ya, Cuman kan kadang ya kalau aku sendiri sebenarnya tidak tergabung dalam komunitas ya. Walaupun sering ada orang yang salah sangka bilang aku tuh komika, stand up. Ya aku sejauh ini cuman main aja paling kalau ke komunitas, belum sebagai member komunitas gitu. Oh, iya. Nah, kalau yang aku lihat yang ini kan kayak gengsi Suci tuh kayak wah gitu. Jadi aku bisa ngerasain walaupun aku bukan anggota komunitas gitu loh. Oh, Bisa. anak Suci itu gengsinya lebih wah. Dan jebolan Suci juga menggunakan itu sebagai jokes. Beberapa kali aku lihat kayak Ilham Steady. Ilham Yatim, ya, jadi dia kan gimana pun gue jebolan Suci gitu. Itu jadi Ada jokes. pride-nya ternyata. Iya. Iya sih, bener sih. Cuman ya itu tadi kayak memang setiap kompetisi kan punya caranya mengemas ya. Ada yang dikemasnya entertain-nya lebih luas gitu. Dan nggak ada bener salah kan ya di sini kan. Oh, kebutuhan si penciptanya ya. Kita coba lihat satu-satu aja deh. Kalau di Suci pakemnya di stand up dikuatin, makanya juri dominan di anak-anak di orang-orang stand up. Tetap ada juri umum, tapi hanya ngasih perspektif umum. Ya. Makanya kalau di season terakhir kan ada Selin. Ya. Kalau di seasonku dulu ada Mbak Nirina Zubir. Oh iya. Bukan orang stand up. Kadang orang mikirnya kayak, kenapa nih bukan orang stand up ngejuri stand up? Lah, stand up kan ditonton umum. Harus ada perspektif orang umum. Yang bisa menikmati tanpa ngerti teknik stand up-nya. Betul, ya kan? Nggak mesti harus orang komedi ya. Betul. Oh, iya. Karena kan kalau mengutip omongan Bang Panji, ya gimana pun lucunya. Lucu Lucu gitu. Persoalan teknik ya itulah gunanya ada juri yang ngerti stand up di situ untuk mengukur teknik yang digunakan. Ada challenge-nya. Ngikutin stand up Wih, parah. Bang Jero tuh ngikutin ya? Aku Temen-temennya banyak stand up tapi iya, ya? aku suka main ke stand up Indo Jaksel Oke. sama Rais di sana. Oh, makanya kenal Ilham. Kenal Ilham. Pernah open mic katanya bang.
Pernah open mic Boleh juga. dong dibawain materinya. Boleh dong. Masa. Nyoba bisa kali. Tidak siap. Tadi nggak gini urusannya. Tahu ada materi. Ya kalau mau nyoba. Kalau Ini, ya kalau mau nyoba oke, aja. Ini materi klasik, materi jadul aku lah. Yang pernah dibawa. Kalian udah pada lihat istriku ya, Ya. secantik itu dan semudah itu. Kami, oke kenalin namaku Jenda, umurku sekarang 41 tahun, istriku dengan aku beda 7 tahun kami. Jadi aku sama istriku itu waktu pacaran kami backstreet 10 tahun. Lumayan lama kami ngumpet-ngumpet. Awal pertama kali aku ngapel ke rumah, jadi aku tuh ketok, tok 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 tok, tok 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 tok. Nyokapnya keluar, nggak pakai ngomong, dia cuma lihat aku dari atas sampai bawah, dia langsung panggil istriku, panggil, kak, kesini bentar. Iya mah, cewekku turun kan, waktu itu kami masih pacaran, dia turun. Ini kesini bentar, tolong panggil papa di depan nih, ada temennya dateng. Aku disamain sama bapaknya temen. Ya demikian itulah satu. Enak banget ya kalau nyeritain kisah nyata tuh enak banget ya. Iya. Kalau nyeritain. Karena memang itu real dan ya dimodif dikit lah. Tapi memang kami backstreet lama dan waktu pertama kali ngeliat aku kayaknya bapak mamanya juga nggak yakin kalau kami pacaran kan. Jadi mungkin Larinya ke sana enak. iya bapaknya paling enggak, itu nggak pacaran, mereka paling abang adean. Oh. Nggak mungkin lah anak kita seleranya kayak temenku gitu kan. Oh. Iya. Tapi ternyata teman papa baik juga. Oh kalau lihat Katanya manggil mertua Dek katanya. Enggak. Menurut aku yang manggil aku Mas. Om punten tinggal iya sadana om. Guys. Ngomong om sadana om, iya om. Sadana om yang ngomong. Iya betul. Lebih muda dari mantunya. Sungkan kalau mau negur sungkan. Kalau mau negur sungkan. Ya gitu aku ya rajin-rajin nulis juga sih, nulis. Cuman memang ya karena nggak aktif di komunitas, jadi nggak pernah di open mic-in kan. Jadi nggak tahu. Biasa kan kalau open mic tuh, oh hari ini kita coba, oh ternyata anyep nih. Besok berarti kita harus cari punchline-nya lagi kan gitu. Oh kan, iya. biasanya. Betul. Makanya tadi sebelum syuting ini, aku udah ngobrol-ngobrol sama Danaun, rencana mau Open mic. sekolah di Mau nyoba Comika. stand up. Sekalian juga join di komunitas karena Nah ini mungkin teman-teman kan mungkin belum tahu juga ya. Jadi ada namanya Comika. Comika tuh punya sekolah Comika. Ya sekolah komik. Sekolah komik. Jadi bisa belajar. Jadi Comika punya program supaya teman-teman yang mau belajar tentang stand up, Ya. ada wadahnya nih, ada sekolahnya. ini kayaknya memang Bang Jenda tertarik. iklan pertama kita ya. Comika, terima kasih sudah Thank you. built-in ke sini. Aku tertarik. Tertarik. Nah, cuman mungkin yang perlu disadarin khususnya buat ini saya pengalaman pribadi ya, pengalaman teman-teman dari timur khususnya. Teman-teman kalau misalkan mau gabung ke komunitas stand up jangan FOMO. Jangan gara-gara rame apa segala macam akhirnya ikut gabung karena banyak tuh sekarang tuh yang lagi terjadi kayak gitu. Nah, termasuk kemarin saya bawa 2 orang, Bang. Oke. 2 orang anak timur. Satu orang ya sama-sama dari Papua lah. Hitam sama kayak saya, keriting sama. Datang ke komunitas. Saya udah stand up duluan. Dari awal saya sudah bilangin, jangan emosi kalau orang mainin kulit, mainin rambut, pokoknya mainin ras, jangan emosi. Biasanya memang kalau off air tuh kan teman-teman mulutnya ya. Iya. Nah, cuman biasanya teman-teman bukan mau menyalahkan teman-teman di daerah itu kita biasanya sudah menerima kalau misalnya kita naik ke atas panggung kita bahas masalah, oke, gue hitam, gue keriting atau enggak punchline jadi ya, lari ke hitam atau enggak punchline lari ke keriting. Berarti kita sudah berdamai karena kita sudah ngomongin di panggung. Ya. Dan kita harus siap konsekuensi ketika ada orang yang ngebully atau orang yang mainin masalah itu kita harus terima. Betul. Karena ngerasa udah di publik lah. Udah di ini. publik diomongin. Nah, ini 2 orang ada yang nggak terima. Nggak terima. 1 orang dia naik ke atas nih.
ditanya kan kita kalau mau naik tuh ditanya mau di presentnya apa. Ya, Dia ini pas ditanya nggak jawab. nggak jawab. Tahu kan anak-anak mulut komunitas gimana? Naik ke atas MC nge-present. Ya, peserta selanjutnya yang akan tampil adalah dia ini artis Korea. Putih. Mirip Lee Min Jong Lee Min Ho kah? Wah, kita sambut ini dia. Pas maju ke depan hitam. Komedinya kan di situ ya harapannya. Komedinya di situ kan. Ya. Komedinya di situ kan justru. Itu kalau saya itu lucu sekali. Harusnya lucu tuh, betul. Itu lucu sekali. Jadi pas naik ke panggung tuh tinggal mainin aja tuh yang di panggung tuh. Ininya. Dia naik ke atas, diambil mic. MC benar bang. Bagus juga tadi. Anjing tuh. Situasi mencekam tiba-tiba. Mungkin belum, mungkin karena ini masih ketawa. bagian dari materi. Lucu nih. Udah. Kesel dong. Feedback kan. Iya. Karena feedback dari penonton masih kayak, anjing lucu banget nih. Wah, marah gitu. Pas ambil stang mic mau begini. Penonton bilang, serius ini? Nah, baru beneran ini. MC lari coy. Nah iyalah posisi. Iya. Jadi memang butuh kelegowoan ya, atau istilahnya butuh lapang dan mungkin sebenarnya kalau memang berdamai dengan komedinya kan begitu masuk langsung annyeonghaseyo gitu misalnya gitu kan. Iya. Jadi makin pecah. Makin pecah. Tapi memang aku sih percaya bahwa stand up ya saat ini masih segmented. Stand up nih kalau aku pribadi sih ngerasa stand up segmented gitu. Nggak semua orang bisa menerima memang. Dan jokes, bahkan menerima style komedi stand up juga aku yakin belum semua. nggak semua orang bisa. Makanya menurutku Itu sepakat tuh. ada tempat-tempatnya dan konsepnya kan di mana bumi dibejak, di situ bumi apa itu Itu langit kan. dijunjung. Ah. Langit dijunjung. Itu maksudnya ketika teman-teman datang ke acara stand up ya dengan perlu kesadaran bahwa oh ini lingkungan stand up tuh begini gitu kan. Iya. Nah, Ya. ada juga yang satu lagi kan 2 orang. Karena satu lagi yang orang bawa. Mimiti no? Awal tampil masih terima, dibercandain kayak begitu masih terima. Karena dianggap oh bagus ini bocahnya, dibawalah ke base camp. Kan kalau udah dibawa ke base camp udah beda level. Oh udah bisa dibercandain ini mah. Lagi ngobrol, ditanya sama lagi nongkrong mungkin ditanya, Jal, anggaplah Ijal misalnya. Jal, dari semua tubuhmu mana yang paling putih sana? Kamu tahu nggak dari semua tubuh kamu mana yang paling putih sana? Terus dia gimana responnya? Dia bilang huntu urang gigi urang gitu. Pak terus panon enggak mata gitu enggak. Terus apa tuh? Ditanya kenapa sering dikocok? Aing naon sih? Kan lucu kan? Lucu nggak? Lucu teman-teman. Emang sering? Apa sih aku nanya? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Sering enggak? Bukan kamu udah nggak tuh ke itu. Sering pun nggak putih. Teman puasa ya Allah puasa. Iya. Ini kan udah nggak tayangnya. Iya. Pesan minum. Pas tayang udah enggak soalnya. Pas tayang. Dibercandain gitu. Jadi begitu. Dia hanya mau ngajakin ribut dipisahin sama anak komunitas. Udah mau dipukul. Padahal itu senior yang bercandain gitu. Ya. Kan senior, maksudnya sekelas senior mah tuh bercanda juga pasti ngelihat tempat Iyalah, kan. Maksudnya betul, ngelihat betul. oh si bocah ini juga udah bercanda ini. Iya, betul. Bisa. Sama kalau aku tuh ngomongin sama teman-teman baru, Bang. Biasanya kalau anak-anak stand up yang baru gitu tuh, aku selalu bilang bahwa kalau kamu masih ngerasa baru di stand up, jangan langsung dark jokes, jangan langsung saru, jangan langsung sara. Stand up tuh belajarnya kayak naik motor. Kok dari awal belajar nggak langsung stupi kan? Maksudnya dari awal belajar nggak langsung nggak langsung gitu. Ya. Kok kalau ngelihat ada senior-senior yang langsung lah ini orang-orang pada boleh bawa motornya gini, pada ada yang berdiri di atas motor. Lah ya itu karena sudah lama, udah mahir naik motornya.
kamu kalau masih awal belajar dulu betulnya naik motor yang benar. Oh. Halusnya dulu. Naik motor nggak langsung ugal-ugalan. Naik motornya pelan dulu. Ini Benar, dulu. benar. Begitu juga dengan stand up maksudnya. Dari awal jangan langsung Udah. wah, aku personanya mau langsung drag joke Mas. Langsung. Balap-balapan. Ini nih. Tapi kan Drag. bahkan di komika-komika senior sendiri ada yang memang ngerasa ya bukan segmen gua aja, dark joke memang atau jokes tentang agama pun bukan segmen gua gitu. Ada kan Ada. komika senior yang Ada. aku pernah lihat Bang Abdul, Ya. dia bikin statement oh memang nggak masuk aku dengan jokes tentang agama. Bisa jadi gitu. Tapi yang mau wadai dengan sengaja nyenggol-nyenggol tepi jurangnya kan ada kayak somasi tadi. Terus MLI itu kan isinya isinya memang Ya, mainnya di apa? situ. tepi jurang lah katakanlah kalau mau dibilang. Dalam jurang dikit malah kan. Ya kadang kayak pakai tali nyebur dikit dah gitu. Kayak kadang ada gitunya kadang. Tapi orang penasaran pisan abang waktu awal stand up materi pertamanya apa? Materi Kalau Bang pertamanya Jenda kan tadi itu kalau teman-teman nonton di materi yang keluar di Suci dulu. yang lirik-lirikan. Bukan. Jadi materiku pertama kali stand up adalah lagu Juminten kuliah di Washington. Kangen band. Itu Kangen band. Kangen band, ya. Jadi Itu Kangen ngomongin- icon Iya. sampai sekarang. Ngomongin lagunya Kangen Band itu adalah materi pertama kali stand up. Tanggal 8 Februari 2012. Gelo, Masih ingat keren. banget. Akhirnya kebawa lagi di Suci 2016. Dan itu nggak dibawa di season pertama gitu kan? Nggak, Itu udah bukan nggak dibawa di episode awal lah. iya nggak dibawa di episode awal kan? Episodenya belakang-belakang. Iya. Materinya gimana bang? Materinya kan waktu Lewat itu lagu ini melalui lagu ini Kangen Band ingin menunjukkan bahwa kami warga dusun juga berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi gitu. Wow, cumin. aku sampai hafal kan openingnya kan. Jadi aku tuh sebenarnya fans sama Dana. Kalian tanya materi Dana yang mana aku tahu. Wih, Angkat kaki bang. Nah, lebih ke istriku sih yang ngefans sama dia sih. tapi bang kalau misalnya kalian tuh ya namanya santai. Namanya santai. Terus Makasih loh, Bang. Istriku tuh Oh iya, Mbak ngefans Dea. sama dia. Akhirnya kami suka nge-share oh, stand up-nya cuplikannya, Dana. cuplikannya. Cuplikan. Orang paling inget mah yang inget apa? lihat materinya Bang Sadana tuh. Pak lihat apa tuh? Apa yang ngeliatin kan? Oh, yang ini, senyum-senyum. nyapa. Nyapa. Di bus ketemu orang Iya. gitu kan. Gitu kan. Iya tuh. Jujur sekarang gara-gara materi itu kan materi sebenarnya itu tumpuan bukan punchline loh padahal Jal. Iya. Itu Iya, bukan. tadinya cuma baru setup. Itu hapan. Bagian dari ini yang bikin punchline adalah hiperbolanya yang berkali-kali. Harapan punchline-nya di situ. ya, Tapi ulang-ulang. ternyata dari pertama orang udah ketawa. Karena relate. Berarti Iya. ketika kau bilang banget udah ya itu. Pak, pegal ini itu nemu di panggung. Harusnya iya itu akhirnya nemu di Nemu panggung. di panggung kan. Karena tadinya tuh Cukup. terus dare dulu terus udah ganti kemana gitu. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu materi ini nanti kita tampilin di bawah sini ya, teman-teman. Oh ya. Oke. Langsung Setelah ditonton nonton, aja. aja. Ada yang 13 juta ada. Ya. Kata Gaya banget. Tapi jujur memang materi itu yang ngebawa akhirnya sampai di mana-mana, sampai bisa ngekos di sini kan gara-gara materi itu juga. Keren. Jadi, wah, Dana pernah jadi bintang tamu di Suci yang terakhir, Suci 11. Oh nya benar kemarin jadi yang Iya. ini pengisi juga yang mau Iya. tampil. Opening Kalau Suci. nggak salah, nya sempet dipakai di awal ya. Nah sekarang nya jadi identitas. Sekarang kemana-mana memang gitu. kalau stand up sekarang openingnya langsung dulu. Sekaligus ngetes penonton. Jujur ini aku sekali kesini aku baru ini ya. Karena kalau meh kayak juga non apa? podcast lain. Cuman di sini Cuma aja di kita sini. ya. Bilang. Enggak sih, ini aku udah. Enggak aku. Iya deh, kayaknya aku baru cerita di kalau publiknya kayaknya baru cerita ini deh. Baru cerita ini ya betul. Jadi apa Ngetes. itu di awal. Jadi aku sekarang tuh kalau stand up pasti openingnya gitu dulu. Untuk ngetes renyahnya penonton seberapa. Supaya Atau yang tahu sama materimu itu. renyahnya Bang. Karena tahu nggak tahu
tawanya pasti ada. Oke. Karena dalam kategori nggak tahu pun orang tetap ketawa ternyata Bang. Jadi Ya, kadang kaget kemarin pas Iya, baru kayak, naik tiba-tiba. iya kenapa nih ini anak kenapa nih aneh banget gitu. Kayak sungkan gitu tuh kayak dia sungkan gitu ada gitunya kan. Makanya aku biasanya ngetes dulu kalau itu ketawanya muncul Oh, renyah gitu. Wah itu udah Enak jelas nih. tuh ringan sampai Enak belakang. nih. Ah, iya. Bahkan aku tuh bisa tuh kadang di beberapa tempat tuh duer gitu. Ya itu aja terima kasih ya. Dan itu produk-produk suci. Kalau sebelah ada Suca. Suca. Jebolannya ada nggak yang akhirnya punya trademark? Bintang Emon. Suca tuh bintang Emon tuh apa? Bintang Emon Suca. Bintang Emon tuh Suca. Bintang Iya. Emon tuh Suca. Iya kalau secara ini ya banyak lah Bang. Suca tuh yang jebol gede-gede juga kayak Gede-gede. Maksudnya? Aci, Arafah. Oh iya, Arafa Oh, betul. Arafa. Arafa, betul. Bintang Arafah. Emon, Raim Laode. Raim, ya. Raim Laut. Raim Cuman Komang. Iya. 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 Orang-orang tahunya kan Raim Raim Komang. Raim juga stand up dan Raim stand up juga dulu Suca. 4 besar. Ada kalau dari Indonesia Timur ada Yewen. Oh iya, Yewen Yewen. Suca. Betul, Yewen Suca. Obi Mesak, Obi Mesak. Epi Security. Sama- Kiki Saputri aja dulu Suca. Oh iya. Terakhir kapan open mic? Oh, open mic. Open mic? Parah banget. Enggak, orang Parah open mic, banget. orang open mic di Jayapura. Orang open mic kemarin di Jayapura. Kau ke Jayapura aja udah lama. Iya. Baru kemarin ke Tahun Jayapura. lalu. Iya, tahun lalu. Iya kan tahun lalu. Malah yang aku dengar kok ceramah sekarang ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bang mau dengar materi saya yang pertama nggak Bang? Mending itu. Ijal mending itu. Ijal mending itu. Kan tadi udah materi pertama udah. Nah, apa kau Jal? Ini materi pertama dari jebolan Comic Aid Aid. Somasi. Comic Aid berapa besar? Jal? Keluar pertama. Keren. Berapa besar itu Keluar berarti? pertama langsung dapat program. Asik. Keluar pertama tuh berapa besar berarti? 20. Ya, mantep sih. Kok kayak turun dananya? Apa? Ya. Tapi mundur gitu loh, dananya mundur. Ya, gitu. Keluar pertama. Nanti kita potong di keluar pertamanya aja. Apa materi pertama aja? Saya punya keresahan waktu itu tuh di Makassar ada apa namanya? Ada waktu itu ada konflik. Konflik ada orang timur pokoknya konflik bunuh-bunuhan lah intinya gitu. Akhirnya orang timur semuanya dicari. Keliling Makassar. Nah, Nyari orang timur di Makassar tuh bukannya gampang ketemu. Maksud aku udah posisi kan udah di Indonesia bagian Iya. timur ini. iya. Kamu Malah pada maksudnya sembunyi-sembunyi nyari. gitu. Oke. Iya. Ini lucu lagi. Jangan nyari orang. Kayak kita nyari orang Jawa di Semarang kan. Apa maksudnya? Spesifik. Tapi kan orang pada mana. ngumpet kan, jadi Oke. susah. Nah, akhirnya jalan semua tuh dipalak, ditutup karena dicari sweeping. Nah, saya dijemput sama ibu saya pas mau pulang sekolah. Disuruh pulang duluan. Di depan gang ada orang sweeping. Langsung materinya ke berat sih. Pas depan apa namanya? Depan ini pas mau keluar ditanya, mobil diberhentiin. Ini ibunya orang Papua. Langsung ibu saya begini, matanya disipitin. Oh iya, saya bukan orang Papua. Bang Dwi, sistemnya Bang Dwi kalau lagi ngajarin teman-teman yang nulis tuh, materimu apa? Kamu nulis, tulisannya dikasih ke sini, baca timing punchline kata-kata harus sama. Bang Dwi itu, iya Bang Dwi itu betul-betul merhatiin betul-betul. Saya punya materi andalan yang saya biasa bawa, itu habis kombut sama dia, dan selalu work it, pecah selalu di mana-mana. Bahwa maksudnya kan komedinya sense-nya humornya orang Papua beda, Makassar beda juga, di Sunda mungkin beda, di umum lagi beda. Saya bawain materi itu di 3 tempat itu, lucu semua. Lucu semua, kena semua. Kena ya. semua. Kena semua. Mungkin kalau Bang Joy mungkin concernnya sampai ke timing kali ya Bang ya. Iya. Karena kan apa di komedi juga timing sesuatu Betul. yang penting gitu. Iya, karena timing sama penekanan. Betul. Nah, karena materinya itu saya punya materi itu di timing bener. Tak. Nah,
Tak, itu pas diulang sekali lagi, wah pecahnya makin double tuh. Dan Diulang 3 kali, double parah. Kayaknya kalau timing itu nggak bisa latihannya cuma di sekolah ya. Kayaknya itu perlu jam terbang juga ya. Betul. Itulah kenapa akhirnya ada komunitas dan open mic. Oh. Biar latihan dulu di sana. Hmm, Kalau kau Jel, kau nulis, biasanya nulis, kalau kau sendiri nulis tuh tekniknya gimana? Aku biasanya fakta, jadi keresahan, terus faktanya, habis itu opini. Nah di opini itu biasanya lahir tuh pikiran-pikiran gatel sama pikiran-pikiran liarnya tuh, muncul nanti punchline-nya biasanya tuh. Oke. Kayak gitu, kayak misal contoh, saya pernah bawain ini yang keresahan yang tadi yang saya disahadatin. Nah posisi sayanya saya ambil, saya kesel. Kejadiannya saya disahadatin, saya kesel sama orang yang menilai agama orang tuh cuma dari cover. Oke. Nah, opini saya ini muslim. Tapi karena cover saya begini, saya sering dikira coklatos. Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Patah banget ya. Iya. Aku sempet ngira awal-awal. Nggak jadi patah dong. Kalau kau sempat kira nggak jadi patah dong. Aku sempet, iya lagi ada gitu maksudnya iya. Kayak gitu. Iya. Faktanya itu kan saya disadatin gara-gara cover saya yang begini. Terus kok maksudnya kau breakdown apa? Tipenya gimana nulis ketika kau nulis tuh? Ya udah itu faktanya tulis, terus opininya, Iya. opininya ditulis banyak atau Pilihan punchline yang ditulis banyak kalau saya. Nah, baru pada saat saya nyampein, biasanya ya ada beberapa punchline saya yang punchline dong yang diganti. Oke. Jadi saya kadang menyesuaikan tempat, misalkan jadi Oh enggak, tiga-tiganya saya sampein. Ini tuh tarikannya bisa kemana aja nih Ya. gitu. Oh, kok Kalau berarti ada main emosinya di mana ya? Itu. Kalau apa? Terus kalau nulis pakai apa berarti Sari? Dulu sih masih nulis di pohon, Bang. Wah. balik lagi. Aduh. Nah, ini dia terinspirasi dari Romawi kan, pasti kan. Lebih tua lagi. Orang Romawi dulu nulisnya begitu. Kau nulis di gua dulu. Pakai batu. Terus tiba-tiba rapih banyak. Aduh, ya Kau Allah. tipe yang nulis di kertas apa di Nulis kertas, makanya saya selalu bawa buku. Kalau abang lihat di tas tuh saya selalu bawa buku. Oh. Bawa buku Lah kalau materi. hilang gimana tuh Jal? Pernah hilang nggak? Alhamdulillah sejauh ini enggak. Belum pernah hilang. Belum pernah. Karena bukunya selalu saya bawa. Jadi kok sampai sekarang masih ada tuh pembukaan dari materi yang awal-awal gitu? Iya, kalau yang dari awal-awal di buku yang satunya. Oh udah ganti buku? Iya udah ganti buku. Nah sekarang tuh lebih peka Bang, beda. Terus kalau dulu mah kalau kita nulis tuh ada keresahan, aduh belajar dulu nulis lagi gimana. Nah. Kalau sekarang mah begitu ada keresahan, langsung kepikiran anjing ini lariin ke sini lucu ya, wah ini dijadiin materi lucu ya, nanti maininnya gini nih, gini nih. Itu jam terbang ya. Jam terbang. Bisa kayak gitu, Iya jam betul. Udah mulai Jam gitu terbang, tuh. Betul. Nah, kalau Dana nulis di handphone, di email, di buku. Aku biasanya di Gidau biasanya kan. Biasanya Dikidau. Aku biasanya di handphone, Bang. Jadi aku nulis aku pakainya OneNote. Nah, secara nulis stand up beda banget sama Saya. Ijal. Aku nulisnya punchline dulu. Oh. Gitu. Jadi kalau tadi nulis kok kesannya premis, sebenarnya itu udah punchline. Jadi notesku itu semua udah ada punchline-nya, Bang. Punten, orang mau nanya. Itu tuh materinya sudah jadi abang inget punchline-nya aja atau emang punchline-nya dulu muncul terus nanti setup-nya dibikin? Nah, biasanya kan materi kan komedinya muncul dari nongkrong, dari ngelihat sesuatu. Ya. Begitu ngelihat sesuatu lucunya itu aku catat. Nih kita buka ini ya, aduh jorok lagi. Ternyata Sadana yang kita kenal itu dia punya jokes-jokes jorok juga. Nih, Itu mah Mia Khalifa, Bang. bukan. Misalnya ada materi yang ini nih. Ini aku langsung judulin masker Indomaret gitu. Oh, Ini ditulis tanggal 1 bulan Juni tahun 2020 waktu Covid. pandemi, waktu Covid. Covid, oke. Nih. Nggak bawa masker. Waktu jajan ke Indomaret nggak bawa masker. Oke. Akhirnya
takut dituduh nyebar droplet dong. Orang lagi pandeminya masuk ke ke minimarket gak bawa masker tuh. Iya. Akhirnya mikir, bingung kan, datang ke mbaknya gimana nih terus. Akhirnya saya ngomongnya disedot biar nggak nyebar droplet. Jadi, Mbak. Ini moku. Nah, prosesnya punchline dulu. Nah, kenapa menurutku punchline dulu? Karena aku tipenya Bang, punchline itu bisa ditaruh di situasi apapun. Aku kalau open mic, itu tidak akan ngerubah punchline. Aku kalau open mic itu dengan kesadaran ngerasa bahwa aku udah tahu lucunya di mana. Ketika open mic, aku lagi ngetes penonton ngerasa ini lucu juga atau enggak ya. Kan gitu memang. Oke, iya. Tapi ketika nggak lucu, yang aku akan ubah adalah setupnya. Bukan punchline-nya. Kenapa bukan punchline-nya? Karena aku tahu ini lucu. Aku udah ketawa Bang. Aku tidak akan open mic sesuatu yang aku sendiri nggak ketawa. Ketika aku open mic, nulis tuh aku udah kayak, anjir lucu banget ini gitu, udah gitu. Udah sepede itu. Jadi ketika nulis itu nggak nyari-nyari, nulis nggak kayak apa ya lucunya, nggak gitu. Nulis tuh udah kayak anjir lucu ini, bagus ini, masukin. Kalau ini tadi punchline-nya di Nyedot dan moku-moku. Oke. Nah. Nyari diksi kan, Oh, nyari iya. diksi, terus act out-nya kan Act out, gitu. iya. Wah, gitu. Maksudnya kan. Cuman itu kayaknya aku nggak tahu nih. Itu menguntungkan buat Dana karena Dana itu dia punya persona yang dari mimikingnya lucu aja. Kayak dia Ah, masa sih Bang? iya, kita teman-teman harus sepakat bahwa ketika dia Aktor parah. Tapi aku nggak mau dikira model tampang. ini maknanya ganda ya modal awal. Ini dia lagi sok ganteng. Iya. Nah, cuman ada juga kayak orang pribadi, orang nggak bisa kalau langsung nulis punchline dulu. Karena kalau di pemikiran orang, kalau setupnya udah bagus, punchline mau apa aja pasti lucu. Karena kita sudah berhasil menggiring opini orang nih. Ketika sudah sampai di Dia ujung, percaya sama ceritamu dulu kan. iya, kita mau patahin kemana? Ya, Enak lah. enak. Nah, maksudnya tipikal orang Betul, beda-beda. tipikal orang beda-beda. Iya. Misalkan dia bangun cerita, punchline, nanti setelah dia nemu punchline dan dia yakin, dia akan cari lagi ketawa-ketawa kecil sebelum punchline gitu loh, Iya. Bang. Nah, Jadi sebelum punchline dia nyari sepakat, titik nyari tawa. half punch-nya. Iya. Nah, aku keuntungan dari nulis aku punchline duluan adalah bisa ku taruh di situasi apapun. Oh. Contoh ini tadi, beat ini tadi. Misalnya tiba-tiba interview kerja gitu. Udah saya terpaksa datang interview kerja, udah buru-buru begitu datang, aduh lupa nggak bawa masker. Daripada dituduh droplet, baru bilang langsung, selamat siang Pak. Gitu misalnya kan masih bisa. Tuh. Karena tumpuan punchline-nya, aku yakin aku udah tahu ini lucu. Sehingga apapun situasinya bisa. Hanya memang. Gitu Bang. Itu formulanya Dana yang Formula kalian gitu. cuma bisa dapat di Kos Adam tuh. Benar. Bener, ini baru pertama ini. Iya, itu. Besok kedua baru mau cerita di ada Tapi apalagi cuman sekarang finalis Suci. yang 11 Nah, sekarang. formula aku bingung sama formulanya Firza. Firza kemarin juara 2 ya. Iya. Formulanya selama ini kan aku sebagai penonton dan pengikut stand up komedi taunya materi stand up itu adalah keresahan, kejujuran. Apalagi kalau kita tahu Bang Radit, pasti itu dia cerita yang jujur, dekat. Tapi kalau Firza tiba-tiba dia naik burung, tiba-tiba dia bisa ngeluarin dia ilmu api. Ini kejujurannya di mana? Konsepnya kalau Firza sih aku ngelihat sekilas ya, memang Firza ini memang premis setup liar gitu. Setup dia. Liar, ya udah ada liarnya. Jadi Absurd ya. mungkin pematahan asumsinya masih di stretch di tingkat yang pas kali Pas, ya. iya. Entah kenapa ya Firza kayak kadang kan katanya punchline tuh kalau mau belok stretchnya jangan terlalu, kalau mau absurd jangan terlalu jauh karena kayak karet, kalau kejauhan putus. Kalau udah putus nggak kena tuh. Iya, iya. Nah Firza tuh kayak
ngerti Lentur gitu dia kayak lenturnya banget gitu. Makanya stretchnya agak jauh tapi masih kena mungkin ya. Karena seperti yang tadi Ijal bilang, yang penting orang percaya sama ceritanya. Nah persoalannya siapa yang bisa percaya dengan cerita naik burung? Itu tuh ini sepemahaman orang ya. Si Firza ngebangun itu tuh sudah lumayan lama. Terus pertama kalau orang, nah kadang tuh anak komik-komik baru tuh pengen main absurd tiba-tiba langsung setup pansel absurdnya nggak jelas. Kadang penonton tuh nggak terima, kok bisa gitu? Iya. Nah, Firza itu biasanya bisa diterima karena dia perlahan, nggak langsung tiba-tiba naik Naik burung, naga, ya. naik burung, nggak. Dia biasanya pelan-pelan dulu. Yang bikin orang make sense dulu. Jadi pelan-pelan dia punya setup sama punchline awal tuh nggak langsung yang pang. Nggak Kalau langsung. nonton dari Suci awal tuh, teman-teman kalau nonton Suci awal, dia kan pesonanya belum terlalu jadi waktu itu. Makin ke belakang, orang udah tahu dia udah mainnya, Begitu orang udah kenal, Iya. makin liar makin enak. Iya, awal Kalau masuk menurut dia gua udah orang enak. udah nggak peduli percaya apa enggak sih. Maksudnya ketika ceritanya juga gua nggak yakin, tapi gua bisa menikmatin. Karena pesonanya Sampai di sudah titik jadi. itu, iya. Karena pesonanya udah jadi. Cuman dari Justru- awal dia ngebangunnya pelan-pelan Betul. tuh. Jadi orang justru menunggu dia mau patahin kemana lagi nih. Jadi Karena gitu udah kan. tahu. Iya. Karena udah tahu. Mau patahin kemana dan terbukti sampai akhirnya ketika kita menunggu kita juga nggak kecewa. Ketika dia patah aja ternyata kita tetap Iya. ger gitu kan. Kontras lagi sama Rizky. Rizky cerita kisah nyata aja. Iya. Maksudnya kan dia, Rizky kan masih jatuhnya curhat di panggung ya Iya. sebenarnya ya. Bener-bener curhat itu. Beneran 13 tahun 13 stand tahun up gitu. ngeluh, komika ngeluh. Komika Dan ngeluh. ternyata itu bukan persona dia sebelum-sebelumnya udah Iya. banyak persona kan. Mungkin orang-orang ngelihatnya punchline padahal ya curhat normal mungkin. Tapi jujur ya, itu orang nggak nyangka kalau yang juara si Rizky justru. Karena Orang nggak- ngerasa ketawanya pecahan Firza kan. Dan dari awal Firza tuh nggak pernah bottom three. Iya, dan dia selalu leading. Tapi kompetisi selalu semengejutkan itu Jal memang. Iya ya. Licin-licin Dulu ada. kira dia juara 1. Suci 6. Aku kira keluar awal aku dulu. Ah, Serius bang? Bang dulu itu kompetisi Suci, apalagi tadi di awal dibilang kan Suci kayaknya yang diidam-idamkan teman-teman. Teman-teman ini komika. Itu masuk dari audisi sekian ratus komika terus masuk 16 besar, masa nggak bangga sih, masa nggak senang sih? Istilahnya sehingga di taraf ketika keluar awal pun rela, kenapa? Karena aku tahu 15 orang yang lain Lebih gila. sangar. Oh. Jadi kayak dijadiin bagian dari orang-orang yang aku anggap sangar tuh udah happy bang saat itu. Oh iya. Nah ini mungkin, tapi nggak tahu nih Rizky sama Firza coba. Ngerasain Kayaknya kalau Rizky sama Firza kita lanjutin ngobrol soal stand up seru. bisa Iya. benar. Sama kita bisa belajar cara penulisannya si Firza yang Nah betul tuh, betul caranya betul gimana betul. kan. Ini kayak mau Betul. ditelepon nih kayak Jal. Apa? Ini aku lagi browsing. Oh iya. Firza atau Rizky. Boleh bentar. Coba ajak bentar, ke sini. ya, bentar. Boleh Kas ya? Boleh ya. Aman. Udah Ini ada kita undang aturannya sini. itu, tenang aja. Firza. Sama Bentar. saya pengen tahu kenapa dari Firza monyet jadi Firza logika. Saya pengen tahu tuh kenapa tuh. Coba. Suci di reject teleponnya. Senior. Oh, di telepon. Halo, Di waro, Rizky. Oh Firza. Iya. Sorry, kukira nomormu nomor Rizky ya. Iya. Sama Rizky nggak? Lagi sama Rizky, pas banget. Di pangku, kenapa? Di bangku. Kebijakan dia. Oh. Pemangku kebijakan. Iya. Apa nih? Kenapa dia tahu? Udah gila aku udah kata lu. Udah gila. Episode selanjutnya, pokoknya kalian jangan kemana-mana, ikutin, akan ada Rizky dan Firza di sini. Firza di sini. Thank you. Dengan Kosada, Jenda Sadana, Hijau Papua, Kosada, memang jenaka, Kosada, jodoh duanya. Ucap.